Selain PHK, yang juga dikhawatirkan para pekerja adalah apakah tunjangan hari raya tahun ini akan dibayarkan tepat waktu atau malah akan ada penundaan pembayaran di tengah pandemi COVID-19. Di tengah kegalauan masyarakat, muncul surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2020. Dalam surat ini, Menaker mengizinkan perusahaan swasta yang ingin menunda atau mencicil THR bagi pekerjanya. Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR kepada pegawainya. Namun sebelum keputusan dikeluarkan, perusahaan harus melakukan dialog terlebih dahulu dengan pekerja berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menekankan perusahaan tetap harus memberikan THR tahun ini. Bagi perusahaan yang tidak memberikan atau menunda THR tanpa alasan yang jelas akan dijatuhi sanksi administrasi. Bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar? Maka solusi atas persoalan tersebut harus didialogkan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya. Didialogkan, mencari jalan bersama antara pengusaha dan pekerja bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja. Bagi pengusaha, surat edaran ini bersifat imbauan agar penerima kerja dan pemberi kerja dapat berdialog untuk mencapai kesepakatan. Kami harap dengan surat edaran ini pekerja bisa mengerti situasi dan tentu saja perusahaan juga harus membuka secara transparan status daripada kondisi perusahaannya, tapi bisa mencapai titik temu. Di pihak lain, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin menolak tunjangan hari raya dibayarkan dengan cara dicicil apalagi ditunda. Federasi Serikat Pekerja menilai surat edaran Menaker berpotensi dijadikan tameng pengusaha, padahal memiliki kemampuan membayar tepat waktu. Di dalam undang-undang sudah jelas, sudah nggak perlu surat lagi. Yang perlu itu pengawasan. Itu yang diperlukan. Ya. Yang kedua, saya pernah mengusulkan bahwa perlu dibentuk semacam krisis center. Federasi Pekerja ini menambahkan nantinya Crisis Center diharapkan dapat juga menyelesaikan permasalahan PHK di mana banyak pekerja yang pesangonnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Tim Liputan Transmedia.